Cerita Timun Emas. Di suatu desa daerah antah berantah tinggallah sebuah gubuk kecil dan sederhana yang ditempati oleh seorang petani bersama istrinya yang keluarga Pak Karta. Suatu ketika, Bu Karta sedang bercakap-cakap dengan suaminya perihal daerah pertanian yang maju gemah ripah. Jinawi tibalah Bu Karta menanyakan, "Pak, sekarang sudah saatnya kita panen padi, mentimun, dan jagung. Alangkah bahagianya apabila kita..." Jangan diteruskan. Maksudku, kita harus memperbaiki rumah kita agar tidak roboh di kemudian hari. Oh, begitu maksudmu. Baiklah, aku setuju. Nanti kalau hasil tanaman kita sudah laku dan kita sudah mendapat uangnya. Iya, Pak. Bu, sekarang aku mau berangkat ke sawah sambil nengok kebun jagung apa sudah selesai dipetik atau belum oleh Pak Salam. Baik, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak. Aku berangkat dulu ya, Bu. Pak Karta tiba di kebun jagung. Pak Karta segera menemui Pak Salam yang sedang memungut jagung yang baru saja selesai dipetik. "Hai Pak Salam, apa sudah selesai memetik jagungnya?" "Hai, tentu saja sudah, tinggal mengumpulkan saja." "Oh, ya sudah selesai, sekarang tinggal diangkut ke kota untuk dijual." Sekarang kita tunggu mobil datang. Sambil menunggu, bagaimana kalau kita adu teka-teki? Yang tidak bisa menjawab harus menyanyi atau menggendong temannya. Baiklah, oke, siapa yang takut? Sekarang aku duluan ya. Oke, ayo cepat katakan. Barang apa kalau dipegang badannya, kepalanya malah manggut-manggut, sambil kepalanya dibenturkan ke tanah. Orang sudah gulat. Salah. Terus apa? Aku menyerah. Orang sedang mencangkul. Nah, perhatikan. Aku pegang badannya, nanti kepalanya manggut-manggut. Nah, kamu yang gendong aku atau nyanyi? Oke lah, sekarang aku yang gendong kamu sampai ke seberang sana. Nah, sekarang giliranmu untuk memberi pertanyaan. Ini pertanyaannya. Yang sulit pasti kamu tak bisa jawab. Lehernya dicekik, lalu mengeluarkan kenikmatan. Wah, ini tak masuk akal. Mestinya kan harus mati kalau dicekik. Kok malah jadi kenikmatan? Ya kendi, ini lihat ya. Aku cekik lehernya. Lalu klek-klek, nikmat. Hai bapak-bapak semua, lagi ngapain nih? Boleh aku ikutan? Wah, ini ada Pak Darus tiba. Sekarang kita angkut jagung-jagung ke atas truk. Sambil menyeret mobil. Kreng 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 kreng. Ayo Pak kemari aku bawa makanan. Suruh Pak Salam juga ke sini. Kita makan sama-sama. Setelah selesai makan, mereka berkemas-kemas barangnya untuk dibawa pulang. Sesampai di rumah, "Pak, tadi aku sempat tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi mempunyai anak. Tapi dalam mimpiku, aku disuruh berdoa, minta anak, lalu tiba-tiba ada orang yang menyanggupi memberi anak." Ibu nih,
Itu kan hanya mimpi. Sebenarnya kamu itu hanya ingin punya anak sampai-sampai terbawa mimpi segala. Tidak, Pak. Aku yakin kalau ini benar-benar terjadi. Bagaimana kalau kita coba? Siapa tahu ada yang mendengar doa kita langsung dikabulkan. Kamu itu maunya sih harus dituruti. Dasar ngeyel. Baiklah, sekarang kita coba berdoa sama-sama biar afdol doa kita. Sekarang kita duduk sama-sama sambil mengadahkan tangan dengan suara yang keras agar doa kita terdengar oleh Yang Maha Kuasa. Pak Karta dan Bu Karta, wahai para gaib yang ada di sini, dengarkanlah permintaanku. Aku minta anak yang lucu, cantik, dan sangat menawan. Hahaha. Kini aku datang untuk memberi sesuatu untukmu. Tapi ada syaratnya. Kalau anak itu sudah besar, harus kau berikan padaku lagi. Bagaimana? Setuju? Baiklah, aku setuju. Apapun permintaanmu, aku pasti memenuhi janjinya. Baiklah, aku pasti datang. Memberi anak perempuan seperti yang kau minta. Hahaha. Bu, orang itu sudah tidak ada. Keluarlah kamu. Tadi itu siapa? Kok suaranya besar dan rumah kita bergetar? Bagaimana nanti kalau seandainya kita tidak menepati janji? Apa kita taruhannya ya, Bu? Itu nanti saja kita pikirkan. Yang penting kita mempunyai anak dulu. Alangkah bahagianya kalau kita benar-benar punya anak ya, Pak. Tadi aku rasanya ingin melihat makhluk aneh itu, tapi aku ketakutan. Ya, sama juga. Tapi yang penting besok kita tunggu. Apakah makhluk itu tadi datang lagi ya, Pak? Terus membawa bayi kita. Esok hari, sang raksasa itu datang dengan membawa bayi. Lalu, raksasa itu, hahaha, aku datang dengan sesuai jadwalku. Hahaha, aku membawa anak cantik untukmu. Hahaha. Baik, terima kasih atas pemberiannya. Anak yang kau janjikan, apa sudah kau bawa? Hahaha. Sepertinya kau tidak sabaran. Nanti kalau aku sudah pulang, kau ambil di depan rumahmu. Tapi jangan lupa, 3 bulan lagi aku datang mengambil anak itu. Hahaha. Bu, raksasa itu sudah pulang. Sekarang kita ambil anak kita di depan rumah. Ya, Pak. Anak itu ada di sini. Cantik sekali ya, Pak. Iya, Bu, cantik sekali. Kita harus memberitahu tetangga kalau kita sudah punya anak perempuan yang cantik. Sambil kita beritahu nama anak kita ya, Pak. Sekarang kita harus memberi nama anak kita. Dan bagaimana kalau namanya Timun Emas, yang artinya timun berarti bisa membawa kesegaran bagi orang yang kehausan, dan emas berarti barang yang tak ternilai harganya. Nama yang bagus sekali, apalagi bersamaan musim buah mentimun yang ada di desa kita. Pak Karta tak bosan-bosannya memandang, mencium, serta mengayun-ngayunkan bayi yang mungil itu, sambil mereka bergurau dengan anak kesayangannya. 3 bulan berlalu, telah berjalan begitu cepatnya, datanglah raksasa untuk melihat bayi yang dititipkan tersebut. Aku datang lagi, anak yang
Ku titipkan padamu, rasanya aku ingin membawa kembali. Anak itu bukannya sekarang sudah besar. Hahaha. Jangan diambil dulu, raksasa. Ia masih kecil. Kalau kamu makan, tentu hanya tulangnya saja tidak enak rasanya. Betul, katamu itu. Jadi, kapan aku bisa bawa anak itu lagi? 9 tahun lagi kamu datang ke sini bawa anak ini. Hahaha. Hahaha. Memang kamu cerdas sekali. Hahaha. Itu baru makanan yang lezat untukku. Aku pesankan beri makan yang banyak agar anak itu besar dan kenyal dimakan. Hahaha. Hahaha. Baiklah, aku akan melihara anak ini agar tidak sakit dan cepat besar. Oke, aku datang sesuai dengan janjimu. Hahaha, sampai jumpa. 6 tahun berjalan telah dilewati Timun Emas bersama kedua orang tuanya. Dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan. Tak terasa umur Timun Emas sudah mencapai 9 tahun. Tiba saatnya Bu Karta dan Pak Karta mempersiapkan diri untuk menghadapi raksasa. Tiba-tiba rumahnya bergetar bertanda ada tamu tak diundang datang. Hahaha, aku datang lagi. Bu, anak kita mana? Cepat sembunyikan, jangan sampai ketahuan. Hahaha. Hahaha. Ternyata kau berkhianat. Hai manusia, ayo keluarkan anakmu. Baiklah, akan kupanggilkan anakku. Hai Moon, sekarang kau harus mulai bertindak. Lari keluar lewat pintu belakang agar kau tidak ketangkap. Kau sebarkan satu persatu biji mentimun, duri, garam, dan terasi. Saat kamu hampir ketangkap, nah, semuanya sudah ibu masukkan dalam kantong ini. Baiklah Bu, pesan ibu akan Mumun laksanakan. Nah, sekarang kamu mulailah lari. Keburu raksasa marah sama bapakmu. Mana makananku yang kutitipkan? Aku sudah lapar. Bagaimana kalau aku saja sebagai ganti anakku? Tidak bisa. Dagingnya pasti keras karena kau terlalu tua untuk dimakan. Raksasa, ini aku ada di sini. Kejar aku kalau dapat. Kurang ajar. Kau telah mempermainkan aku. Awas kalau ketangkap pasti langsung kemakan. Hahaha. Hahaha. Ayo, kejar aku. Hait, tidak kena. Kalau lapar nih, aku beri makanan. Sambil melempar biji mentimun ke arah raksasa. Ini baru makanannya menyegarkan. Hap. Mana dagingnya? Rasanya tidak puas kalau tanpa daging. Oh, mana Timun Mas? Tadi aku kok sudah menghilang. Ternyata sudah jauh dariku. Dia sudah mulai mendekat. Lebih baik senjataku kedua aku lemparkan. Sekarang biar aku tidak ketangkap melempar duri ikan. Ternyata jalan ini sudah berubah menjadi jalan penuh duri tajam. Aku harus berjalan pelan-pelan agar kulitku tidak tembus duri terlalu dalam. Aduh, kakiku sakit sekali. Makanya sebelum makan aku,
kau injak dulu duri yang kuberikan ini. Ait sudah mulai mendekat, sekarang senjataku yang ketiga. Kamu harus rasakan. Nih, garam untukmu. Aku sekarang dipermainkan sama anak kecil. Hahaha. Hahaha. Apa nih yang ada di depanku? Ternyata lautan yang amat luas. Aku tetap mengejarmu, Timun Mas. Tunggu aku, jangan kau tinggalkan aku. Hop. Hai raksasa, aku akan tunggu di seberang. Ayo kejar aku. Aku akan tetap mengejarmu, Timun Mas. Ternyata raksasa itu masih bisa mengejarku. Aku harus tetap menghindari meski senjataku tinggal satu. Mudah-mudahan yang terakhir ini membuat raksasa itu binasa pada akhirnya tidak mengejarku. Rasanya aku bisa menangkapmu, Timun Mas. Hahaha. Kau sudah mulai kehabisan tenaga, Timun Mas. Apalagi yang kau lembarkan padaku, anak gadis. Kau pasti tertangkap, anak manis. Ayo mendekatlah. Hahaha. Ternyata kamu ulet juga, raksasa. Sekarang terimalah terasi dariku. Benda itu susah, tidak ada gunanya lagi, Timun Emas. Lebih baik kau menyerah saja dari tadi. Kau kecapean kan? Hahaha. Ternyata aku terkurung oleh lautan lumpur. Rasanya aku tidak sanggup melangkah. Au! Kakiku tak bisa diangkat lagi. Wow, tolong! Badanku masuk ke lumpur yang sangat dalam. Tolong aku, Timun Mas. Aku tak jadi makanmu apabila kau mau menolongku. Tolong. Sekarang habislah riwayatmu sang raksasa yang rakus. Aku harus pulang dan melaporkan pada ibu kalau aku sudah berhasil membinaskan raksasa yang jahat itu. Pada akhirnya, Timun Mas berhasil membinasakan raksasa dengan bekal yang dibawa oleh ibunya. Patuh terhadap nasihat kedua orang tua sangatlah ampuh untuk mengalahkan segalanya dan dapat meraih segala cita-cita. Kemenangan Timun Emas sampai terdengar di seluruh penjuru wilayah kerajaan. Sampai akhirnya sang raja keinginan untuk menjodohkan dengan seorang pangeran. Selesai.